teman-teman semua, kita ketemu lagi dalam bincang-bincang menarik tentang keterampilan hidup. Nah, seperti tercantum dalam background saya, kali ini kita akan membahas tema tentang empati. Nah, keterampilan hidup itu kita sudah bahas di sesi-sesi sebelumnya, jadi silahkan lihat video kami sebelumnya mengenai keterampilan hidup. Keterampilan hidup itu adalah suatu kemampuan berperilaku adaptif dan positif, di mana membuat seseorang itu dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan dan juga tantangan hidup sehari-hari secara lebih efektif. Nah, kali ini adalah salah satu juga jenis keterampilan hidup, yaitu tentang empati. Nah, bersama saya saat ini sudah ada teman saya yang baik, Mbak Widya. Selamat ketemu lagi, Mbak Widya. Ketemu lagi, Mbak Anas. Ya. Apa kabar? Baik. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya tentang empati kali ini. Empati. Ya. Mbak Widya ini sebelumnya saya perkenalkan, dia adalah nama lengkapnya Dr. Maria Teresia Widyastuti, MM, seorang psikolog. Dia adalah anggota International Coach Community, seorang eksekutif business coach, dan dia juga aktif dalam people organization development. Kemudian dia punya riset tentang life skill, jadi kita tidak salah dengan orang ahlinya tentang life skill. Lalu dia aktif dalam berbagai training, counseling, dan lain-lain. Nah, kali ini kita tentu saja akan bertanya kepada Mbak Widya tentang nanti tema empati ini. Okay. Nah, Mbak Widya, ya, seperti biasa saya banyak ketemu orang yang bermasalah dengan nafsa atau narkoba nih, gitu. Nah, beberapa waktu lalu saya ketemu dengan seorang anak ya, masih remaja. Kemudian dia anaknya tidak bodoh sebetulnya, dia anak yang pintar, tapi memang banyak melakukan seperti biasa kenakalan-kenakalan remaja. Salah satunya sampai terjerumus dalam masalah penyalahgunaan nafsa nih. Ya. Nah, kalau setelah ngobrol-ngobrol banyak itu, kok saya lihat dia tuh sepertinya kok tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya ya, dengan orang tuanya, dengan keluarganya, ya kakak dan adiknya. Jadi dia seperti mementingkan dirinya sendiri gitu, tidak peduli dengan kesulitan orang tuanya. Jadi dia cuek-cuek aja. Orang tuanya tuh padahal sudah ya pindah-pindah sekolah, sudah berkorban banyak tenaga dan juga uang. Tapi sebetulnya kalau saya lihat kok dia santai-santai saja, seperti nggak bisa merasakan bagaimana susahnya orang tuanya, bagaimana keluarganya memikirkan dia. Jadi kenapa ya sebetulnya dengan anak ini? Adakah yang salah dengan anak ini? Nah, menurut Mbak Widya bagaimana ini? Oke. Jadi bisa saja ini seperti yang hari ini kita diskusikan, bisa saja dia tidak bisa berempati dengan apa yang dirasakan oleh orang tuanya. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada orang tuanya, apa yang dipikirkan orang tuanya, apa yang sudah membuat orang tuanya juga jadi susah dan sebagainya, itu dia nggak bisa rasakan. Itu bisa juga disebabkan oleh hal seperti itu. Tapi kita mesti hati-hati dulu. Karena sesuai dengan definisinya empati, nanti kita akan masuk ke sana, itu kita harus mengosongkan pikiran kita dulu sebelum kita membuat judgement orang itu, anak itu, apakah benar dia empati karena rasa empati atau bukan yang tidak ada di dalam dirinya gitu. Jadi nanti kita bisa bahas itu dengan definisi empati sih, Mbak Anas, kira-kira sih seperti itu. Oke, jadi sebetulnya kalau ini kita mau membedah nih tentang empati, apa saja itu. Jadi apa sih sebetulnya empati itu? Kalau dari sisi psikologi seperti apa, Mbak? Oke, jadi sesuai dengan apa yang tadi Mbak Anas tanyakan, apa sih itu empati itu? Nah, empati itu kalau kita bayangkan seperti ada satu pepatah gitu ya, ada satu pepatah orang Indian di Amerika yang berkatakan bahwa walk a mile in another moccasin. Jadi empati itu seperti berjalan dengan sepatunya orang lain, moccasin orang lain.
Atau juga seperti pepatah bilang, never judge another man until you have walked a mile in his moccasin. Jadi jangan kita memberikan judgement atau penilaian orang lain itu sebelum kita berjalan di dalam sepatunya dia atau berjalan menggunakan sepatunya dia. Dalam arti berpikiran, memahami orang lain, itu baru kita bisa menjudgement dia gitu. Nah, itu kira-kira empati. Jadi benar-benar kita harus masuk ke dalam apa yang terjadi di dirinya dia. Kira-kira seperti itu. Oke. Terus pertanyaan berikutnya juga ada bagus. Apakah itu bisa diajarkan atau tidak empati itu gitu ya, Mbak Anas ya? Bisa gitu. Nah, ini salah satu contoh buku judulnya To Kill a Mockingbird yang ditulis oleh Harper Lee. Ini menjadi buku bacaan wajib di Amerika untuk anak SMP dan SMA gitu. Makna buku ini sebenarnya bahwa kamu tidak akan pernah mengenal seseorang sampai memahami banyak hal dari sudut pandangnya, sampai kamu masuk ke dalam kulitnya dan berjalan di dalamnya. Itu. Jadi kira-kira empati itu seperti itu. Kita nggak bisa kalau berempati kalau kita tidak bisa masuk ke dalam dirinya dia gitu. Itu kira-kira apa yang dipikirkannya. Jadi kalau ditanya apakah bisa dilatih, bisa sekali gitu ya. Dari kecil bisa lingkungan bisa melatih dia, membuat dia punya rasa empati itu bisa. Jadi kalau misalnya nanti benar si anak itu tadi yang punya kasus tadi bahwa ternyata dia permasalahannya adalah sekarang tidak bisa berempati sama orang tuanya, itu bisa diperbaiki, sangat bisa sekali gitu. Tidak ada kata terlambat untuk perbaikan itu. Nah, tetapi yang harus diperhatikan adalah apakah benar tadi ya kan, kita nggak bisa buat judgement sebelum kita masuk ke dalam anak itu gitu. Sebelum kita masuk, kita menggunakan sepatu anak itu, mokasin anak itu, benar nggak dia masuk ke dalam menggunakan narkoba dan sebagainya, itu karena apa gitu. Nah, jadi kita harus memahami itu juga sebelum kita buat judgement-nya. Jadi kalau misalnya dilihat pemahaman definisi empati itu apa gitu. Nah, itu adalah pemahaman atau kemampuan untuk mengidentifikasi perasaan atau pengalaman orang lain. Jadi mampu nggak ya anak tadi yang ikut narkoba tadi, itu dia bisa mengidentifikasi nggak bahwa orang tuanya sedih, bahwa orang tuanya itu udah korban begitu banyak habis-habisan, bahwa orang tuanya harus melakukan begitu banyak hal untuk membiayai dia direhabilitasi gitu, bahwa orang tuanya harus menanggung hukuman sosial misalnya gitu. Itu yang harus ditanggung oleh orang tuanya. Nah, paham atau enggak anak itu? Bisa enggak? Jangankan paham, mengidentifikasikan bisa enggak itu. Nah, itu perlu yang kita cek. Kalau dia enggak bisa, berarti memang dia punya hambatan yang terkait dengan empati. Nah, itu juga bisa dilihat bahwa apakah anak tadi punya kemampuan untuk menempatkan diri di posisi orang lain enggak? Tadi ya, pakai sepatu orang lain misalnya. Bisa enggak dia berpikiran seperti orang tuanya, gitu. Bisa enggak? Karena kalau orang yang empati, itu dia bisa berpindah, tahu orang lain itu berpikiran seperti apa, gitu. You place yourself, jadi dia menempatkan dirinya in their shoes and feel what they are feeling. Setelah dia pakai sepatunya, dia bisa merasa nyaman apa enggak sepatunya, jalan dengan sepatu ini enak apa enggak, dan sebagainya. Kira-kira begitu, Mbak Anas. Jadi kita harus melakukan empati dulu dengan dia ya, sebelum kita menjudge dia. Jadi, atau ada definisi lain ya tentang empati ini. Mengosongkan pikiran dan mendengarkan dengan segenap hati. Ini definisi yang terkait dengan proses sih sebenarnya. Jadi sebenarnya gimana tuh empati itu kalau dalam prosesnya, itu dia mengosongkan pikirannya dia. Jadi misalnya saya berempati dengan anak itu gitu ya, yang tadi korban itu. Saya coba mengosongkan apa yang ada di saya, nggak ada judgement-nya, saya nggak mengadili anak itu, saya mengosongkan pikiran, terus saya mendengarkan dia dengan segenap hati saya. Gitu. Apa benar anak ini seperti itu? Saya akan tanya ke dia, sebenarnya apa yang kamu rasakan? Tahu nggak orang tuamu itu kesulitan sekali dengan apa yang kamu lakukan sekarang, dengan kamu menggunakan narkoba dan sebagainya. Orang tua sudah bantu luar biasa untuk kamu
direhabilitasi dan sebagainya. Apa yang kamu rasakan? Pernah tahu nggak ibu kamu merasakan apa? Itu saya akan nanyain itu. Tapi saya nggak akan punya satu pikiran yang di sini udah, wah anak ini nggak bisa ini, nggak bisa paham nih, atau anak ini nih nggak ngerti ini, nggak. Kita benar-benar mengosongkan pikiran. Nah ini definisi dari empati sebagai suatu proses. Kalau yang sebelumnya ini kan definisi empati secara umum gitu. Nah kalau ini itu adalah empati terkait dengan proses, kira-kira gitu. Nah, jadi kalau secara umum, apa sih definisi empati itu? Definisi empati itu adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan berbagi pikiran dan perasaan orang lain. Jadi udah sampai ke sini, berbagi pikiran dan perasaan. Kalau dia belum berbagi pikiran atau perasaan itu belum empati. Nanti kita belajar tentang kalau dia belum berbagi pikiran atau perasaan itu apa namanya. Nanti kita belajar di belakang. Jadi empati itu apa? Adalah kemampuan secara tepat menempatkan diri kita dalam suatu situasi, persepsi, dan perasaan orang lain dari sudut pandangnya mereka, bukan dari sudut pandang kita. Gitu. Jadi benar-benar dari sudut pandang orang lain. Dan dapat mengkomunikasikan kembali pemahaman itu pada orang lain. Kalau dia nggak bisa mengkomunikasikan, itu mungkin belum empati. Dia mungkin baru simpati. Itu yang kita bahas di belakang. Jadi misalnya contoh anak tadi yang melakukan tadi, dia menggunakan narkoba, udah merepotkan orang tuanya dan sebagainya, itu dia paham nggak secara tepat menempatkan dirinya dalam situasi orang tuanya, persepsi orang tuanya, bahkan perasaan orang tuanya dari sudut pandang orang tuanya, bukan dari sudut pandang anak itu. Selanjutnya dia dapat mengkomunikasikan. Kalau saya tanya ke anak itu dia akan bisa menjawab. Jadi menurut kamu apa yang terjadi pada orang tuamu? Situasi, persepsi, atau perasaan orang tuamu apa ya dengan sekarang kamu melakukan tindakan ini? Gitu. Nah, baru itu disebut bahwa dia punya empati. Kalau dia nggak bisa menceritakan kembali, mengkomunikasi itu belum disebut empati. Kira-kira sih seperti itu, Mbak Nas. Teman-teman semua, empati adalah kemampuan menempatkan diri kita pada posisi orang lain, baik itu pikiran maupun perasaannya. Nah, apa bedanya dengan simpati? Apa pula bedanya dengan compassion? Jangan kemana-mana, saksikan terus bincang-bincang kami, tetap ikuti perbincangan tentang empati ini. Jangan lupa like dan subscribe channel kami. Terima kasih.